Sahabat ICCF yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita akan masuk ke bagian 2 dari pengajaran mengenai pesta perkawinan anak domba. Kemarin di dalam uraian yang telah kami sampaikan, bahwa halangan gereja, kegagalan melakukan transformasi di dalam kehidupan kita adalah formalitas kehidupan kita dalam gereja. Perayaan-perayaan, persembahan-persembahan, nyanyian-nyanyian. Tapi kita kehilangan hidup yang berkeadilan. Dikatakan keadilan yang bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Wujud nyata kehidupan begitulah yang Tuhan mau. Jangan kita terjebak di dalam formalitas seremoni yang ada. Tapi hidup yang dikuasai, pembaharuan yang dikuasai oleh Roh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan melihat sekarang penggambaran tentang realitas kehidupan bergereja, ya, yang terjadi mungkin di dalam kehidupan kita atau di dalam kehidupan gereja. Saya melihat bagian pertama A, bahwa jemaat itu beribadah. Tentu beribadah dalam rangka pengucapan syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada juga beribadah sebagai pelengkap sosial. Dan ini data yang saya dapatkan dari gereja-gereja yang ada di bagian belahan dunia barat, di Amerika, Eropa. Ternyata dari 100% daripada warga gereja yang beribadah, 80% tidak mengerti. Pokoknya mereka ke gereja oleh karena hari Minggu saja. Mungkin juga di dalam kehidupan kita sebagai warga jemaat ada yang begitu. Ya toh? Dari data yang saya dapatkan yang dibuat oleh George Barna di dalam studi survei mereka, hanya 2,5% saja yang mengerti tentang arti keselamatan, tentang hidup baru itu. Sangat menyedihkan. Itu di dunia barat, ya, di Amerika, Eropa. Tapi saya percaya di Indonesia pasti berubah. Karena gereja-gereja kita dibangun di dalam persekutuan-persekutuan, di dalam pengajaran-pengajaran. Dan di dalam persekutuan pengajaran itulah hidup baru itu nyata dan berkembang. Coba kita lihat dalam Yeremia 7 ayat 34, 3-4. Ya, yang Tuhan kehendaki, yang memperangkap, ya toh. Peringatan Yeremia kepada umat waktu itu adalah perbaiki tingkah lakumu, tingkah langkahmu. Jangan percaya ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Itu juga peringatan seperti pada kitab Amos itu. Jadi artinya formalitas saja. Tuhan tidak mau itu. Dan di dalam Yeremia 29 ayat 13 dikatakan, ibadahnya kepada aku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ya, ini pun juga satu teguran juga. Itulah akar penyebab daripada tidak bertumbuhnya. Oleh karena kehidupan bergereja adalah formalitas yang dilakukan. Bagi Tuhan, sesuai dengan Hosea pasal 6 ayat 3 adalah mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu yang saya katakan bahwa mengenal Tuhan dalam bahasa Ibrani-nya adalah yada, keintiman dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya, jangan terperangkap dengan seremoni, jangan terperangkap dengan dengan peringatan-peringatan saja. Kita lihat sekarang respons orang Kristen yang kita lihat, dan ini sekaligus menguji kita, mengukur kita. Apa yang kita lakukan? Ibadah-ibadah, puji Tuhan. Tapi bagaimana ibadahnya adalah
datang kepada Tuhan mengucapkan syukur, dan sungguh-sungguh mengerti bahwa kasih karunia Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Pelayanan sosial, itu yang dilakukan. Membangun gereja, ya, kita mengalami gangguan kalau gereja tidak diberikan izin. Paduan-paduan suara, pengumpulan dana-dana dalam perayaan-perayaan, seminar-seminar, kita hadir dalam seminar, luar biasa. Gitu. Traktat-traktat kita kumpulkan, retret-retret kita lakukan, ikut persekutuan kita lakukan, ikut pelayanan kita lakukan. Tapi hidup itu tidak membuahkan hidup yang berubah. Di dalam Yesus kita ada ciptaan baru. Yang saya mau gambarkan di sini, ini adalah satu kegiatan gereja. Amin, lakukan itu. Tapi bagaimana seperti yang digambarkan sebelumnya ini tentang kehidupan kita di dalam mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Inilah yang harus terjadi dan kelihatan di dalam realita menjadi surat Kristus yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Kita lanjutkan di sini proses yang harus terjadi ya dalam hidup baru itu. Saya memulainya dengan kuasa Roh Kudus. Karena kepada setiap kita yang percaya, ya, Efesus 1 ayat 13, kepada kita yang percaya dimeteraikan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang menyertai kita. Roh Kudus inilah yang menguatkan kita. Roh Kudus inilah yang memberkati kita di dalam kehidupan kita dibentuk oleh Tuhan. Kita lihat sekarang di dalam kuasa Roh Kudus itu. Saya akan melihat di contoh di lingkaran Kolose. Ya. Di Kolose 1 ayat 9b sampai 10 dikatakan, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupnya dalam segala hal dan memberikan buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini proses. Saya menggambarkan sebagai satu lingkaran yang terus-menerus. Inilah proses membuat kita mengalami satu transformasi kehidupan. Kita mulai dengan Roh Kudus tadi. Roh Kudus membuka pikiran, pengertian kepada kita. Ya. Dari keintiman kita, dari kesungguhan kita membaca dan belajar Alkitab. Sehingga melalui kuasa Roh Kudus kita mengerti kehendak Tuhan. Ini dikatakan tadi bahwa di dalam kuasa Roh Kudus kita mengetahui kehendak Allah dengan sempurna. Itulah lingkaran Kolose yang saya gambarkan tadi. Kemudian, karena kita mengetahui kehendak Allah itu memberikan penerangan kepada kita. Ya, pengertian yang dalam tentang hidup. Oh, begini, seperti kata Paulus, ya, pada waktu kesaksiannya dia mengatakan setelah dia adalah ahli Taurat, dia adalah orang Farisi, dia mengerti perjanjian lama, tapi setelah dia mengenal Yesus, dia mengatakan semua itu sampah bagiku setelah mengenal Yesus. Inilah yang menggambarkan pengertian yang dalam tentang hidup. Hikmat dan pengertian tumbuh, ya. Dikatakan bahwa mengetahui kehendak Allah, kemudian kita mengerti hikmat dan pengertian yang benar. Kemudian membuahkan sikap, menumbuhkan sikap setelah kita mengerti kehendak Allah, kemudian sikap kita berbeda, ya. Itulah yang saya katakan tadi, menjadi garam dan terang dunia dan menjadi surat Kristus yang terbuka, ya. Kemudian kita memberi tanggapan. Tanggapan itu menumbuhkan sikap kehidupan kita. Kemudian setelah sikap kita berubah, menjadi buah-buah dalam kehidupan kita. Menjadi buah-buah, membuahkan dalam segala pekerjaan baik. Ya. Kemudian ada kepribadian, tumbuh kepribadian, mengenal Allah lebih baik. Itu yang tadi yang kita lihatkan tadi, bahwa hendaklah engkau sungguh-sungguh mengenal Allah. Itu namanya yada bahasa Ibrani-nya. Keintiman itu terus-menerus akan membuahkan. Ini putaran lingkaran Kolose yang terus-menerus ya.
kita membaca Alkitab, kita mengerti tuntunan, bimbingan, pengajaran, dan kemudian kita menyadari diri kita yang berdosa, diri kita dikuasai oleh kejahatan, hidup kita yang harus berbuah terus-menerus. Ini akan membuat kita berpakaian linen halus berkilau-kilauan itu. Hidup baru menjadi garam dan terang dunia, hidup baru menjadi surat Kristus yang terbuka, hidup menjadi disukai oleh semua orang. Inilah lingkaran Kolose itu. Ini saya menggambarkan apa yang terjadi, ya, perubahan hidup tadi, ya. Pertama, sesuai dengan Roma 3:23, ya, karena kita mengenal Yesus, ya, kemudian kita melakukan pemulihan hubungan dengan Allah. Kita berdamai dengan Allah. Roma 3:25. Kita berdamai dengan Allah. Ya. Akibat daripada kita berdamai dengan Allah, Filipi 4:7, kita menikmati damai sejahtera. Hidup kita tidak lagi penuh dengan kegelisahan, hidup kita tidak lagi penuh dengan rasa khawatir, hidup kita dikuasai damai sejahtera. Di dalam damai sejahtera inilah kita kemudian melangkah ke kehidupan dengan ketenangan, membangun kehidupan yang benar. Somatis fisik kita, diri kita, kesehatan kita, ada keseimbangan fisik. Berkurangnya tensi dan emosi. 2 Timotius 1:7 dikatakan bahwa roh yang diberikan bukan roh ketakutan, tapi roh yang membawa damai sejahtera. Luar biasa. Dan inilah yang harus terjadi dalam kita membangun hubungan keintiman sesuai dengan pembacaan kita di Efesus tadi. Ya. Kemudian neutis, intelektual kita, ya, itu bertambah. Ya. Ketika kita membaca bahwa intelektual kita bertambah sesuai dengan Amsal, pasalnya yang ke-8, ya, ayatnya yang ke-12 sampai 16. Itulah suatu anugerah Tuhan yang membuat kita terus-menerus berkembang, terus-menerus menambahkan intelektual, terus-menerus kita disukai oleh semua orang. Saya bacakan Amsal pasal 8 ayat 12. Aku hikmat tinggal bersama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Aku membenci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh penipu. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku, ya, hikmat talenta kita, hikmat kita, karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Itulah yang terjadi, dan itu yang Tuhan tambahkan, seperti apa yang Tuhan tambahkan kepada Salomo. Keintiman kita dengan Tuhan akan menambahkan talenta kita, akan menambahkan karunia kepada kita, sehingga kita bisa menjadi surat Kristus yang terbuka. Akibatnya secara sosiologis, kita disukai oleh semua orang. Wow. Itulah prosesnya, itulah pertumbuhan yang terjadi bagi orang yang menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Ya. Transformasi adalah proses ciptaan baru. Ini saya menggambarkan dari ulat menjadi kupu-kupu. Dari ulat yang jelek, yang menakutkan, menjijikkan, menjadi kupu-kupu yang disukai. Itulah diri kita yang mengalami transformasi. Ya. Kemudian kita lihat menjadi kupu-kupu dalam transformasi, kita disukai oleh semua orang. Itulah yang proses yang kita bicarakan tadi, melalui hubungan kita berdamai dengan Allah, terjadi transformasi, terjadi hubungan yang terus-menerus karena kita melekat kepada Allah. Kita belajar firman Tuhan dalam Alkitab yang diberikan kepada kita. Untuk sahabat ICCF yang saya kasihi, tentu pertanyaannya kita melihat gambaran, ya, gambaran kehidupan kita. Ada pertumbuhan, ada waktu. Garis vertikal adalah pertumbuhan, garis horizontal adalah waktu. Fondasi kita adalah garis diagonal itu. Apa itu diagonal? Adalah Alkitab. Sejauh kita tetap melangkah, bersandar, melekat kepada Alkitab, walaupun gelombang kehidupan terjadi, jangan kecewa, jangan gelisah,
Tuhan tetap akan menolong kita, memperbarui kita hari lepas hari. Saya menggambarkannya demikian. Garis yang melengkung naik turun itu adalah penggambaran kehidupan kita naik turun. Tetapi tetap melekat kepada Alkitab. Ya, kita bisa jatuh tetapi terus-menerus melekat dan kita akan bisa naik kembali ke atas. Itulah perjalanan kehidupan kita dalam pertumbuhan, dalam melakukan transformasi. Disitulah kita memerlukan persekutuan. Di dalam hubungan suami dan istri, saling menolong, saling mendukung, saling mendoakan. Ya, kita akan berjalan. Ada orang yang saya kasihkan garis biru itu, ya, orang yang meninggalkan Alkitab. Ya, itulah yang kemudian menjauh dan kemudian dia terperangkap, jatuh, keluar dan menjadi orang murtad. Apapun pergumulan kita, tetap melekat kepada Tuhan dalam fondasi Alkitab. Tuhan akan menguatkan kita, kemudian kita akan bertumbuh, berbuah di dalam perjalanan. Pertanyaannya adalah, apakah sempurna? Saya mengatakan kita akan sempurna nanti bersama dengan Yesus. Tetapi dalam perjalanan itu, kita akan terus dibangun, bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Nanti sempurna bersama dengan Yesus. Sehingga itulah pakaian-pakaian linen berkilau-kilauan yang Tuhan berikan kepada kita. Ini menggambarkan saya adalah motivasi daripada orang yang lahir baru. Ya, ini saya dapatkan dari Josh Barna di Amerika. Kita belum punya. Ya, orang yang lahir baru yang mengalami transformasi ikut pelayanan gereja 71%. Yang tidak lahir baru ikut juga, tetapi ya 22%. Mengatakan menikmati hubungan dengan Allah 93%. Yang tidak menikmati, yang tidak lahir baru merasa ragu-ragu 15%. Komitmen tentang iman 83%. Tidak lahir baru 22%. Bersaksi, mau bersaksi tentang iman percayanya 68%. Yang tidak lahir baru 30%. Tampil beda dalam hidup, ya, itu saya katakan tadi, kita menjadi surat Kristus yang terbuka, menjadi garam dan terang. 58% pasti berbeda dengan orang yang tidak lahir baru. Ya, memahami arti kehidupan 85%. Yang tidak lahir baru ragu-ragu tentang kehidupan. Ini penggambaran daripada buah-buah daripada bagaimana kita telah diperbaharui dan mempunyai motivasi kehidupan yang berbeda. Oleh karena itu, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus di 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai akhir dan aku telah memelihara iman. Itulah perjalanan kita, itulah persiapan kita menjadi pengantin Yesus. Pada akhir zaman, kita akan hadir di dalam pesta dan yang dipilih menjadi pengantin Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, dan biarlah sesi ini bisa membangun pertumbuhan iman kita sebagai orang percaya. Amin. Kita jumpa dalam acara yang berikutnya.